Halo Sobat Travel, kembali lagi di channel YouTube Bima Traveling, Discovering, and Never Stop Exploring, yang merupakan channel wisata yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, sampai dengan tempat wisata. Ikuti terus perjalanan Bima Travel melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bima Travel biar gak ketinggalan info-info seru sekitar traveling. Dan agar channel YouTube ini terus berkembang dan memberikan info dan video menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Kita staycation lagi, dan staycation kali ini Bima Travel ingin mengajak Sobat Travel untuk menginap juga explore virtual ke salah satu destinasi wisata juga resort yang ada di Bogor, yang merupakan salah satu hidden gem terbaru yang menawarkan fasilitas yang tentunya akan memanjakan setiap pengunjung yang menginap di sini. Dan resort ini baru buka pada bulan Mei tahun 2021 gitu. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi masih cukup baru deh. Dan ini recommended banget kalau misalnya Sobat Travel tuh mau jalan-jalan ke Bogor dan rindu akan nuansa Ubud di Bali. So ikutin terus video Bima Travel karena pasti keracunan nih ingin nginep atau staycation di sini juga. Hahaha. So, kita mau kemana? Kita mau nginep di Rajendra Resort by Begreno. Nah, ini lokasinya tuh deket banget dengan kota Bogor, tepatnya di Caringin, Bogor. Jadi, kalau mau staycation ke sini lebih cepatnya keluar tol Caringin karena lokasinya nggak jauh dari tol tersebut. Dan adapun alamat resort ini terdapat di daerah Gang Telkom, Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Bogor, Jawa Barat. Nah, jadi kalau Sobat Travel dari luar kota bisa melalui tol Jagorawi, kemudian masuk ke tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, kemudian masuk lagi ke tol Caringin. Nah, setelah keluar dari tol Caringin, kemudian menuju Gang Telkom Caringin itu sekitar 2 km. Lokasi Gang Telkom itu teman-teman bisa lihat ada plang Shimizu dan di bawahnya ada plang Rajendra. Tapi kecil ya, nggak kelihatan nih. Ataupun kalau Sobat Travel bingung, Sobat Travel bisa tanya ke penduduk sekitar atau menggunakan aplikasi Google Maps. Karena di Maps itu lokasinya cukup akurat sih. Mungkin ini saran juga nih untuk Rajendra kedepannya bisa diperbesar lagi ya plang tersebut biar para pengunjung bisa melihat dengan jelas. Nah, lanjut lagi nih, kemudian dari Gang Telkom Caringin menuju Rajendra Resort itu kurang lebih 1 km lagi ya. Kalau dari segi jalannya sih menurutku udah cukup bagus ya karena udah diaspal juga. Namun akses jalannya yang gak begitu lebar tapi masih bisa dilalui 2 mobil sih. Itu pun kalau papasan harus ada yang mengalah ke pinggir dikit lah ya. Dan trek kesini juga cukup lumayan karena mesti melewati jalan menanjak, menurun, dan cukup curam juga. Tapi masih bisa dilalui sih. Cukup saran aja nih kalau mau berangkat pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima ya. Nah, akhirnya sampai juga nih di Rajendra Resort. Jika dilihat dari segi fasilitas yang ditawarkan di sini, bisa dikatakan bahwa Rajendra Resort sudah cukup lengkap dalam memanjakan para pengunjungnya. Sobat Travel yang membawa kendaraan bisa memarkirkan kendaraan tersebut di area parkir yang sudah tersedia di sini. Selain parkiran untuk mobil di sini, juga disediakan parkiran bagi pengunjung yang pakai motor juga. Area parkiran cukup luas menurutku dan bisa muat kurang lebih 20 mobil lah ya. But don't worry guys, masalah parkiran mungkin itu bisa diatur lagi oleh petugas di sini. Sehubungan sampai sini itu jam 1 siang dan sudah mendekati jam check-in. So langsung aja kita menuju resepsionis untuk proses check-in. Nah, sebelum menuju resepsionis, kita akan melewati musola, butik, dan lainnya. Desain interiornya pun gak kaleng-kaleng guys. Begitu sampai di lobby, selain staf resepsionis yang melayani dengan sangat ramah dan detail banget, juga feels like you are in some tropical hotel in Yogyakarta. But begitu masuk ke dalam, nuansa tropical Ubud jadi jauh lebih terasa di sini. Karena sejauh mata memandang adalah perbukitan hijau, serta suara air mengalir dan kolam renang dengan view yang luar biasa menakjubkan. Benar-benar nuansa Ubud banget guys. Tempat ini didesain super keren ala-ala nuansa Bali dan Jogja karena terdapat tempat duduk dengan payung khasnya seperti di Bali. Juga candi-candi Borobudur kecil nih yang akan menambah hiasan di sini. Namun, untuk wisatawan yang ingin berkunjung tanpa menginap, di sini juga tersedia resto dengan minimum charge, yaitu kurang lebih 100.000 dan bisa ditukar dengan makanan atau minuman. Jadi, kalaupun di sini cuma sekedar duduk-duduk santai 2-3 jam, di resto ini pastinya Sobat Travel nggak bakal bosen. Sedangkan untuk berenang dan menikmati jernih dan luasnya kolam renang dengan view yang super keren di sini, dikenakan harga sekitar Rp150.000. So siapin juga pakaian khusus renang ya. And don't worry, di sini terdapat tempat khusus untuk ganti pakaian juga tempat bilas yang sangat bersih.
balik lagi nih, sebelum kita menuju villa dan menunggu petugas mengantarkan kita ke penginapan, petugas akan menyajikan welcome drink sambil duduk atau foto-foto di tempat yang sangat instagramable banget ini guys. Dan setelah kita menikmati welcome drink, petugas di sini akan mengantarkan kita ke penginapan yang sudah kita booking dengan menggunakan mobil khusus dari Rajendra. Ada beberapa room yang disediakan di sini seperti Amarta, Kinara, Champa, Utara, Sagala, dan Ayodhya. Nah, sehubungan ketika booking room yang lain sudah terisi, akhirnya kita dapat yang Utara. Mau tahu rate harganya? So, jangan di skip dulu ya, karena sesaat lagi Bima Travel akan menjabarkan harga menginap dan fasilitas di sini. Oke, tonton terus ya. Yups, balik lagi dan sesuai janji, Bima Travel akan menjabarkan mengenai rate harga menginap serta fasilitas di Rajendra Resort ini. Terkait dengan harga menginap di Rajendra Resort itu bervariasi tergantung dengan kamar yang Sobat Travel pilih ya. Dengan begitu, Sobat Travel dapat sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dengan mengecek jumlah anggota keluarga yang ikut ataupun jumlah rombongan yang akan menginap di penginapan ini. Nah, karena kebetulan yang tersisa hanya di utara room, maka Bima Travel akan memberikan informasi mengenai room ini ya guys. Sebenarnya dari fasilitas nggak jauh beda sih menurutku, dan semua room di sini memiliki fasilitas utama yaitu private pool. Hanya saja mungkin dari segi lokasi, luas, view, dan beberapa hal yang disuguhkan menjadi salah satu perbedaan terutama dalam segi harganya. Dan adapun harga yang ditawarkan waktu itu di utara room sendiri yaitu Rp4.500.000 per malam. Lumayan ekspensif sih ya guys, but worth it lah ya, dan sebanding dengan semua fasilitas yang ditawarkan di sini. Karena selain dapat menikmati kenyamanan hunian, tetapi juga suguhan pemandangan alam yang indah dan begitu memukau di sekitarnya, ditambah private pool yang pokoknya bikin kalian betah. Dan by the way, dari tipe dan harga kamar yang sudah saya sebutkan tadi, itu udah termasuk sarapan, makan sore, dan makan malam untuk 2 orang dewasa dan anak usia 1 hingga 7 tahun. Tapi guys, masing-masing akan dikenakan additional charge apabila menambahkan extra bed, extra breakfast, extra dinner, floating breakfast, floatage, dan honeymoon decor. Dan untuk harga additional charge tersebut, Sobat Travel dapat menanyakan langsung ke petugas di sini pada saat check-in ya. Karena bisa jadi sewaktu-waktu harga dapat berubah ya guys, tergantung kebijakan dari pengelolanya. Akan tetapi harga tersebut dapat menjadi patokan ketika Sobat Travel berkunjung ke Rajendra Resort ini guys. Dan beralih dari informasi yang saya sampaikan tadi, nah, sekarang saatnya kita room tour untuk mengetahui fasilitas apa aja nih yang ditawarkan oleh Rajendra Resort, terutama di utara room yang kita tempati ini. Tak kalah dengan desain estetiknya yang berada di luar, di dalam kamar pun Sobat Travel akan ditajubkan oleh desain interior yang sangat menawan. Layaknya butik hotel yang memiliki sentuhan romantis dengan unsur Shinwussery serta Indonesian Heritage. Semua serba personalized dan akan sangat memanjakan mata. Di sini juga Sobat Travel akan dimanjakan oleh tempat tidur king size serta bedding yang bersih dan berkualitas ditambah kelambu yang membuat suasana semakin romantis dan cocok banget untuk honeymoon couple ataupun menikmati quality time bersama pasangan maupun keluarga. Dan pastinya tidur Sobat Travel akan jauh lebih berkualitas di sini. Selain itu juga tersedia Smart TV yang bisa mengakses YouTube dan Netflix sehingga Sobat Travel bisa nobar asyik bersama keluarga ataupun teman-teman. Sobat Travel juga dapat menyaksikan tontonan menarik sambil duduk atau tiduran di sofa dengan menikmati secangkir kopi dan cemilan yang tersedia di sini juga loh. Oh iya, soal minuman dan cemilan, Sobat Travel juga akan mendapatkannya secara gratis loh. Terlebih di sini juga sudah tersedia cooler yang dapat Sobat Travel gunakan untuk menyimpan makanan juga minuman. Dan satu lagi, jika Sobat Travel bingung atau lupa membawa perlengkapan lain seperti obat-obatan dan lainnya, terus males banget untuk keluar, Sobat Travel bisa menghubungi petugas di sini untuk membelikannya. Dan jangan khawatir guys, petugas di sini akan selalu membantu Sobat Travel untuk membelikannya dengan ramah dan senang hati. Nah, saatnya kita beralih dan mereview kamar mandinya guys. Ketika masuk kamar mandi, vibesnya feels like pokoknya wow, keren and comfort banget guys. Desain interiornya pun sangat menawan dan memiliki sentuhan tranquil Ubud Bali, so calm and peaceful banget.
Ditambah dengan bathtub yang view-nya langsung menghadap taman yang hijau, juga kolam renang memberikan nuansa tropical yang pastinya membuat yang berendam di sini bakal berjam-jam karena saking selain nyamannya, juga untuk relaksasi dan bersantai sembari menikmati pemandangan. Dan by the way, kamar mandi ini juga didesain minimalis dengan area shower yang dirancang terpisah oleh pintu kaca, sehingga mencegah air basah menggenangi area lainnya. Sobat travel akan dimanjakan oleh sentuhan dan sejuk serta segarnya air yang terpancar dari shower ini. Selain air yang sejuk, juga tersedia air hangat atau water heater jika sobat travel memerlukannya. Dan rasanya seperti mandi di tengah-tengah hutan tropical guys, karena view shower di sini juga tembus pemandangan yang hijau begitu sangat damai untuk memanjakan tubuh kita. But don't worry guys, meskipun tembus keluar, dijamin deh nggak akan ada yang melihat karena kalau sobat travel mau menutup kaca, terdapat gorden yang siap menutup kaca tersebut. Oh iya, soal amenities, di sini juga disediakan lengkap amenities khusus seperti bath gel, shampoo, conditioner, dental kit, shaving kit, body lotion, shower cap, dan cotton bud yang bisa sobat travel pakai. Selain amenities, di sini juga terdapat toilet duduk, wastafel, cermin, hair dryer, dan tak lupa handuk juga bathrobe yang tebal yang dapat sobat travel gunakan baik ketika santai di kolam renang ataupun selesai berendam dan mandi di sini. Setelah seharian menikmati fasilitas yang ada di sini, hari pun semakin malam dan ternyata suasana malam di sini sangat hangat dan romantis banget guys. Terutama di malam hari kita mendapatkan makan malam dengan porsi yang sangat besar dan so pasti memuaskan. Penyajian dan rasanya benar-benar bintang 5 guys, terutama untuk makanan ala Jimbaran yang membuat saya sangat terkesan. Very hearty and soul of Indonesian cooking. Dan setelah seharian melakukan aktivitas di sini, waktunya istirahat dan tidur untuk menyegarkan kembali pikiran dan suasana hati. Dan tentunya gak sabar nih untuk menikmati kegiatan renang dan menikmati hidangan floaties yang sudah saya pesan untuk esok hari. Dan tak terasa matahari pun sudah kembali terbit guys. Sungguh luar biasa banget, saya merasakan tidur yang sangat nyaman, damai dan berkualitas banget di sini. Ditambah hujan yang mengguyur tadi malam semakin menambah kepuasan tidur saya. Saatnya bangun pagi dan siap-siap untuk berenang. Tapi guys, dikarenakan hidangan floaties disajikan jam 8 pagi, jadi sebelum melakukan kegiatan renang, saya pun mencoba untuk jalan-jalan santai di sekitar resort. Dan ternyata banyak juga nih fasilitas yang disediakan di sekitar resort ini. Pagi yang cerah, sejuk ditambah suasana yang begitu tropical membuat saya bersemangat untuk jalan-jalan pagi di sekitar resort ini. Dan ternyata banyak banget fasilitas yang dihadirkan, seperti salah satunya adalah fasilitas restoran yang dikelilingi pesona alam, juga latunan seruling berasa tentram dan damai banget. Nama restoran ini adalah Drew Restaurant. Jadi selain sobat travel bisa request untuk sarapan di resort, bisa juga di restoran ini guys. Selain itu juga di sini terdapat area bermain anak-anak jika sobat travel mengajak sang buah hati. Juga terdapat tempat spa untuk relaksasi, fasilitas fitness center untuk kebugaran, dan lainnya. Selain fasilitas-fasilitas di sini, saya juga kepo banget nih. Pengen banget melihat bagaimana sih penampakan resort lain selain resort utara. Dari segi bangunan sih sepertinya sama aja guys. Mungkin di dalam terdapat perbedaan tentunya. Tapi mohon maaf ya, Bima Trip nggak bisa nih mereview satu persatu dikarenakan resort lainnya sudah berpenghuni. Jadi akhirnya saya balik lagi ke resort utara. Karena selain udah lumayan berkeringat, juga udah gak sabar nih untuk menikmati floating breakfast. Oke, let's check it out. And finally, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Udah gak sabar nih, ingin menikmatin sarapan di kolam renang ala-ala Bali gitu guys, atau lebih dikenal floating breakfast. Jadi menu sarapannya itu ditempatin di atas perahu gitu. So cool and very awesome guys. Dan by the way, meskipun corona udah mulai kita lupakan, namun para petugas di sini tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker loh. Karena memang merupakan prosedur dari Rajendra Resort ini. Nah, sebelum kita menyantap floating breakfast, para petugas di sini pun mulai menghidangkan sarapan dan mengaturnya sedemikian rupa. Jadi sebelum melakukan aktivitas renang di private pool yang sangat jernih ini, kita nikmatin dulu floating breakfastnya. Dan sobat travel bisa lihat nih, menu yang disajikan sangat begitu beragam, lengkap, dan so very healthy tentunya.
Dan inilah mengapa Bima Trip memilih berkunjung ke Rajendra Resort ini guys, karena memang salah satu sensasi di sini yang ingin dirasakan, terutama menikmati sarapan yang lezat sambil basah-basahan nih, dikelilingi pula dengan pemandangan alam yang sangat eksotis. Dan pastinya bakal jadi pengalaman yang tak terlupakan dan tentunya bikin sobat travel terkagum-kagum nih dengan resort ini. Dan karena kolam renang yang sangat jernih dan sejuk, maka setelah sarapan selesai dan istirahat sejenak, langsung deh nyebur dan membenamkan diri di private pool ini. Dan sayangnya guys, kegiatan renang ini mengakhiri perjalanan Bima Travel kali ini. Dan bagi sobat travel yang sudah merencanakan liburan, Rajendra Resort ini merupakan penginapan yang recommended banget untuk berbagi keseruan dan memanjakan diri bersama teman, keluarga, dan orang-orang tercinta. Oke, sampai jumpa di perjalanan Bima Travel selanjutnya dan see you!